Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat, yang dilakukan setelah azan, ya, setelah azan dan iqamah. Yang ke berapa? Yang ke berapa? 9. 9 ya. Yang ke-9 adalah taswiyatu sufufi. Taswiyatu as-sufufi bermula meluruskan shaf. Taswiyatu sufufi. Jadi sunnah sebelum sholat meluruskan shaf. Nah, meluruskan shaf ini sebenarnya tidak harus diperintahkan imam. Imam dianjurkan untuk memerintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan makmum jamaah untuk shafnya lurus. Tapi walaupun imam tidak memerintahkan meluruskan shaf, maka sunnah bagi setiap makmum itu meluruskan shafnya sendiri. Karena perintah dalam hadis Nabi itu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq. Nah, jadi Nabi bersabda, rasu sufufakum, luruskanlah shafmu, rasu sufufakum, luruskan shafmu, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah jarak antara satu orang ke orang yang lain. Jadi rasu sufufakum, luruskan shaf, wa qaribu bainaha, di sini pakai nama qaribu bainaha. Qaribu bainaha berarti rapat, tapi tidak harus nempel. Karena ada juga ya sebagian teman-teman kita enggak rasanya enggak afdol kalau enggak meluruskan shaf itu dengan cara nempel itu. Sampai-sampai ada yang nginjak kaki temannya samping, ya, karena ingin meluruskan shaf tuh, karena sunnah. Nah, jadi beda nempel sama rapat. Kalau rapat enggak perlu nempel ya. Tapi sebagian sahabat Nabi ketika ditanya bagaimana para sahabat Nabi meluruskan shaf, sebagian di antara mereka menempelkan apa? Punggung dengan punggungnya. Punggung dengan punggung. Ya. Nah, sebagian menempelkan punggung. Tapi ukurannya adalah nih hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasu sufufakum wa qaribu bainaha, kamu luruskan shaf-shafmu semua, wa qaribu bainaha, qaribu bainaha, dekatkanlah antara keduanya. Kedua apa? Antara satu orang ke orang lain dekatkan ya. Yang penting dekat. Kapan sih ukuran itu dikatakan rapat atau tidak? Ya kira-kira kalau kata para ulama, kalau ada anak kambing datang lewat nggak bisa lewat. Ya. Anak kambing. Kecil lah ya. Jadi kalau sudah ada masuk anak kambing bisa masuk ke antara satu orang ke orang lain, berarti itu jarang, nggak rapat tuh. Tapi kalau ada anak kambing lewat jalan-jalan, pas dia masuk nggak bisa, ya kan, kejepit kaki, berarti sudah dihitung rapat. Jadi sholat tuh bikin nyaman. Jangan jarang-jarang, tapi jangan juga terlalu rapat kalau nggak nyaman. Jadi begitu ya, sunnah di dalam sholat, sebelum sholat itu meluruskan shaf. Jadi luruskan shafnya, perhatikan shaf masing-masing. Jangan kawannya udah lurus semua, dia di depan sendiri ya. Wa qaribu bainaha, dalam hadis Nabi itu wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq. Di mana ukuran kita meluruskan kaki itu, ukurannya dari mana? Wa hazu bil a'naq, bermula itu dilihat dari a'naq. A'naq itu tumit belakang. Jadi ketika kita meluruskan shaf itu, yang kita luruskan tumit belakang ke tumit belakang, bukan luruskan kaki bagian depan. Ya, paham nggak? Paham. Kalau ukuran kita tidak menggunakan tumit bagian belakang dalam meluruskan shaf, yakin nggak akan lurus. Kenapa? Karena badan kita kan beda-beda kan ukurannya, panjang kaki beda-beda. Nah, itu sunnah tuh, supaya sholat berjamaahnya sempurna, jangan diabaikan itu. Pokoknya sebelum sholat lihat dulu kiri kanan, lihat kiri kanan. Nggak perlu juga narik-narik orang, lurusin. Nah, tapi semua orang mengatur badannya masing-masing.
Ya, kira-kira saya ini udah lurus belum dengan kawan? Patokannya mulai dari tengah yang di belakang imam. Jadi di sini imam, di depan imam, di belakang imam tuh. Nah, mulai dari sini. Yang ke kanan sebelah sana ngelurusin, ikutin patokannya orang yang di belakang imam. Yang ke kiri sana patokan yang di belakang imam. Nah, lurusnya shaf, rapat dan lurusnya shaf itu termasuk bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Jangan sampai kita sudah sholat berjamaah enggak sempurna hanya karena dia menyepelekan tidak lurusnya shaf. Jadi kalau ke masjid lurusin shaf. Pak lurus Pak, udah sih reseh bener. Ya kalau nggak mau lurus sholat di rumah aja, nggak mau ikut aturan ya. Jadi kalau mau sholat biar bareng-bareng semua dapat pahala sholat jamaahnya sempurna, mesti semuanya ngikuti aturan. Lurus, jangan nggak mau disuruh imamnya luruskan shaf. Nah kan nggak harus imamnya keliling satu-satu bawa rotan, kan nggak harus seperti dulu ngaji masih kecil. Tapi sekarang sudah sadar sendiri. Nah ingat, yang ke-10 sunnah yang dilakukan sebelum salat, saddul furaji wa taharris salati fi shaffil awwali. Saddul faraji, mengisi bagian yang kosong, wa taharris salati fi shaffil awwali, dan berusaha untuk menjadi orang yang berada pada shaf pertama. Jadi kalau kita ini duduk nih di mana? Di barisan ketiga, terus muazzin sudah iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Kita berdiri, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita berdiri pada saat qad qamatis shalah. Terus baca apa? Ayo, kemarin sudah. Nah, ini ibu-ibu ini saya senangnya, mudah hafal, susah lupa. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alani min sholihi ahliha. Seminggu satu baris itu. Ya, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani sholihi min sholihi ahliha. Itu kalau kita dengar orang yang muazzin iqamah baca qad qamatis shalah. Walhasil qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita berdiri, Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung kita ngelihat barisan. Nah, terus ada di depan kita masih kosong. Ini perintahkan kita apa? Saddul furaji wa taharriyas salati fi shaffil awwali. Kita isi barisan-barisan yang masih kosong, dan setiap orang berusaha menggapai tempat paling depan daripada tempat sholat. Pak, depan kosong, maju. Enggak, bapak aja. Nah, ayo Pak maju. Marah dia, melotot matanya. Saya udah enak dari tadi berdiri sini, katanya suruh pindah. Enggak usah nyuruh orang. Tapi di mana tempat kosong kita isi, sekiranya itu ada di depan kita. Tapi pakai adab juga. Jangan gara-gara pengen depan-depanan lalu tarik-tarikan ya. Ngelengkain orang lagi sholat, lengkain kepalanya. Gara-gara mau ke depan, jangan ya. Tapi lihat adabnya, mana tempat kosong di depan dia, itu yang dia maju ya. Maju, berusaha menjadi orang yang sholat di shaf pertama. Nah, sekarang yang 11. Yang ke-11, an-nazaru ila mawdi'is sujudi. An-nazaru, bermula melihat ia, ila mawdi'is sujudi, kepada tempat sujud, wa itraqu ra'sihi, dan menundukkan kepala. Jadi kalau sholat menunduk, apa yang dilihat? Tempat sujud. Sujud. Nah, jadi kalau kita ini sholat, ingat yang dilihat mata kita menuju tempat sujud, jangan kemana-mana. Itu Dragon Ball. Ada bacaan lagi nih.
Dagadu. Terus dia baca lagi, penjagal ayam sedunia. Baca lagi, oh baca merek sarung orang, Wadimor. Habis Allah Akbar, imamnya rukuk, dia ikut rukuk. Tadi baca apa? Habis baca merek sarung orang, baca tembok, macam-macam. Jangan. Jadi yang dilihat apa yang dilihat? Tempat sujud. Lihat aja tuh orang kalau sholatnya kan pada sujud, berarti nggak khusyuk kan. Allah Akbar. Apa kerjaannya? Jadi Allah Akbar, lihat tempat sujud. Tempat sujud siapa? Tempat sujud masing-masing. Nah, ukur tempat sujud di situ aja. Mau digangguin, mau orang joget-joget di depan, ada tulisan di depan itu kemplang gratis. Nah, terserah orang mau apa ya kan? Waduh, katanya di mana ini ada gratisan? Terserah. Nah, makanya sebagian ulama kita menganjurkan kalau ke masjid pakai bajunya yang polos, jangan yang banyak tulis-tulisan. Ya, kenapa? Takut dibaca orang. Yang salah siapa? Yang baca. Orang sholat tuh ngeliatin baju, yang sholat tuh ngeliatin tempat sujud. Jadi kalau bisa pakai baju polos bisa, tapi kalau nggak ada baju polos jangan juga terhambat ke masjid, takut dibaca orang. Salah orang yang baca. Siapa suruh sholat ngeliat punggung orang? Sholat ngeliat tempat sujud. Wa itraqu ra'sihi, dan menundukkan kepala. Jadi kepalanya nunduk, jangan Allah Akbar. Memang mau baris berbaris pas kibraka apa? Jadi Allah Akbar, jangan lurus begini badannya tegang-tegang. Allah Akbar, nunduk ya, melihat tempat sujud. Kemudian yang keberapa? Ikutin nomor punya ibu-ibu. Nomor berapa? 12 ya? Nah, yang ke-12 istis'aru man sayakunul wuqufu baina yadayhi. Istis'aru, merasakan kehadiran man sayakunul wuqufu baina yadayhi, man siapa yang akan berhadapan dengan, yang ia akan berhadapan di hadapannya nanti, yakni Allah. Jadi maksudnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Akbar, dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus benar-benar. Selanjutnya yang keberapa? 13. Ayyakula Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Jadi ketika dia masuk dalam barisan softnya itu, sambil dia mengucapkan doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Itu dibacanya kapan? Sebelum takbiratul ihram. Jadi meluruskan soft. Setelah dia lurus softnya, dia pandang ke tempat sujud, ya kan? Tundukkan kepalanya. Lalu sebelum dia takbir, dia baca doa dulu, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Setelah dia kepalanya lurus, setelah dia itu setelah dia masuk ke sop yang depan ya, dia isi temana, kemudian dia melihat matanya ke tempat sujud. Setelah dia melihat ke tempat sujud, dia tundukkan kepalanya. Setelah kepalanya dia tundukkan, dia hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa, Allahumma ya Allah, atini, berikanlah untukku afdhala ma tu'ti, karunia, kemuliaan, ma tu'ti, yang telah engkau berikan, iya karunia, ibadakas sholihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah itu dia baca apa? Yang ke 14 ya? 14. Qira'atu suratin nasi wa ta'awudzu min hamazati syayatin. Setelah dia tunduk itu, lalu dia baca surat An-Nas. Baca surat An-Nas supaya dia terbebas dari waswas, tidak diganggu setan ketika dia sholat. Dan dia membaca ta'awudz min hamazati syayatin. Jadi dia baca a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
kalau dalam kitabnya Imam Ghazali itu sambil memegang dadanya, maksudnya dadanya itu jantungnya. Jantung itu di sini ibu-ibu sekalian, di dada sebelah kiri di bawah sini. Nah di sini, nah ini jantung. Di sinilah tempat qalbu, di sinilah tempat niat, di sinilah tempat waswasnya setan. Jadi kita sebelum sholat betul nunduk pegang sini sambil baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Begitulah seriusnya orang mempersiapkan sholatnya, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Dia berharap ketika sholat jadi sholatnya khusyuk, karena sholat yang khusyuk yang diterima. Kalau sholatnya enggak khusyuk, busuk namanya. Kalau enggak khusyuk itu apa busuk? Tahu? Ya, rusak ya, rusak tuh. Kemudian yang ke-15, at-tafriqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakari wa ghairuhu yudhammuhuma. Memisahkan jarak antara kedua kakinya biqadri shibrin lidzakari, seukuran satu jengkal bagi laki-laki. Jadi jangan terlalu lebar-lebar kalau berdiri, tapi ukuran sejengkal saja. Jarak kaki sejengkal. Sejengkalnya siapa? Sejengkal masing-masing. Sejengkal masing-masing, ya, ukuran sejengkal. Seginilah ukuran ketika berdiri di dalam sholat bagi laki-laki. Wa ghairuhu yudhammuhuma. Adapun bagi selain laki-laki, yakni bagi perempuan, disunnahkan merapatkan kaki. Ya, jadi kalau perempuan sholatnya kakinya dirapatkan. Kalau laki-laki direnggangkan, tapi tidak terlalu renggang juga, enggak. Ya, cukup seukuran sibrin, satu jengkal. Yang selanjutnya, yang keberapa? 16 ya, 16 ya. Yang ke-16 as-siwaku, bermula ia bersiwak, yakni bersikat gigi. Wal aula ayakuna minal araqi al-munadda bil ma'i wa yataharra fihi baqiyata sunanihi. Sunnah yang ke-16 adalah siwak. Bersiwak ya, sikat gigi. Yang paling bagus menggunakan kayu siwak atau kayu arok. Kayu apa? Kayu arok. Al-munadda bil ma, yang dicelupkan dengan air. Enggak ada lagi ya? Mana siwaknya? Punya ya? Punya. Nah ibu-ibu kalau nggak pakai siwak sebelum sholat rugi. Orang yang sholat satu kali dengan bersiwak sama dengan orang yang sholat sebanyak 70 kali tanpa siwak. Jadi kalau nggak siwakan sebelum sholat rugi kan? Rugi. Ya kalau yang nggak mau rugi ya nggak usah. Kalau yang mau rugi nggak usah siwakan. Ya, bersiwak. Apa? Siwak sama sikat gigi beda. Sikat gigi itu termasuk siwak juga ya, masuklah termasuk. Tapi yang paling bagus bil araqi al munadda bil ma, dengan siwak yang asli kayu ya, kayu arok. Dicelup air dulu, ujungnya kan sudah dihancurkan ya, seperti kuas. Terus dicelupin air lalu kita siwakan. Itu paling bagus sebelum sholat. Kalau enggak ya dengan kayu yang lain, dengan pelepah kurma, terus kan ada urutan-urutannya. Kalau enggak ada, barulah yang paling akhir dengan sikat gigi ibu-ibu itu yang beli itu, yang mereknya apa itu. Ya, boleh pakai itu. Enggak ada juga ya pakai baju. Ya, pakai baju. Saking supaya dapat pahala sunnahnya sebelum sholat, enggak bawa siwak pakai baju gini. Ini ya. Nah. 3 kali. Nah, tapi giginya harus bersih. Kalau giginya penuh, waduh bahaya dilapin sini. Tapi daripada enggak sama sekali ya pakai baju, ya. Jorok kata orang, jorok bagaimana jorok? Orang begitulah caranya sunnah enggak jorok kan mulut sendiri kan, bukan mulut orang. Kalau mulut orang iya sini bu. Nah, pakai tangan kita, yaitu jorok namanya. Tapi kalau pakai apa namanya? Mulut sendiri dengan baju sendiri enggak apa-apa, itu siwak.
Kemudian yang ke-17, ad-dukhulu fi sholati bin nasyatin wa faraqil qalbi minas syawaghila. Jadi masuk pada solat dengan tenang, dia enggak lari-lari. Wa faraqil qalbi minas syawaghila, dan melepaskan hati dari segala yang menyibukkan hati. Jadi kalau mau solat itu berhenti dulu mikirin sayuran, berhenti dulu mikirin jemuran. Makanya sebelum sholat jemuran diangkat dulu. Sekira-kira umpama kalau kita sholat bakal mengganggu pikiran kita, ini mau hujan udah mendung, udahlah sholat aja dulu sambil cepat-cepat supaya pakaian nggak kehujanan. Itu jangan. Jadi kita sholat bin nasa dengan tenang, dengan senang gitu ya. Wa faraghil qalbi minas syawaghil, dan menghilangkan menjauhkan hati dari segala yang menyibukkan hati. Gimana caranya supaya ketika kita sholat nggak ada lagi yang ada dalam hati kita kecuali sholat? Kenapa? Karena nggak ada gunanya ibu sekalian. Kan kita sholat terus kita mikirin selain sholat, berguna nggak itu? Enggak kan? Enggak. Kita lagi sholat, Allah Akbar, aduh hujan nggak? Hujan nggak? Tiba-tiba hujan, ya kan kehujanan aja kan, tetap kehujanan. Jadi nggak ada pengaruhnya buat sesuatu di luar sana ketika kita lagi sholat. Jadi nggak usah kita pikirin sekalian. Jadi ketika sholat itu fokus, khusyuk, ingat pada Allah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ya, yang ke-18, sunnah sebelum sholat, at-talaffuzu bin niyati qabla takbir lika yusa'idal lisanul qalba fi istihdarin niyati. Nah, dalam mazhab Syafi'i talaffuz bin niyat sunnah hukumnya. Sunnah melafazkan niat. Apa lafaz niat salat? Ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa sih disunnahkan? Lika yusa'idan lisanu al-qalba fi istihdharin niyati, supaya lisan itu bisa menuntun bagi hati di dalam menghadirkan niat. Kenapa? Karena jikalau kita takbiratul ihram dan di dalam takbiratul ihram kita itu niat kita tidak hadir, tapi justru kita memikirkan sesuatu selain sholat, berarti kita tidak berniat sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena sesuatu yang sangat penting menghadirkan niat ketika takbiratul ihram itu, maka sunnah kita lapaskan niat itu membantu menghadirkan niat di dalam hati. Coba kalau ibu-ibu nggak talaffuz bin niat, di rumah tadi lagi masak ya kan, lagi masak, yang ibu pikirkan masak, udahlah taruh sini dulu. Pas ibu berangkat, aduh lupa nggak ditutup, kucing masuk nggak ya kira-kira? Karena sudah takut terlambat, udahlah mudah-mudahan bismillah aja bu, nggak bakal masuk kucing. Ikan asin selamat nanti pulang. Tapi kan namanya kita kan orang biasa, itu iman masih seukuran lemah lah iman kita, masih goyah juga dengan pikiran kita. Begitu kita mau sholat, waduh gimana ini, habis katanya kan, gagal katanya nyeruit nih. Nah begitu dia masuk masjid, dia nggak talaffuz bin niat, nggak baca usolli, tiba-tiba dia takbir saja yakin Allahu Akbar. Pada saat dia Allahu Akbar yang dia pikirin apa? Nyeruit. Hah? Iya, berarti sholatnya nggak ada niat. Nah ketika orang sholat nggak ada niat nggak sah. Coba kalau talaffuz bin niat dia usolli, di rumah dia udah bakar ikan, namun nyeruit tadi. Di pikirannya itu nanti pulang, tapi nyampe di masjid dia berdiri terus dia bilang usolli fardhu zuhri. Masa dia masih ingat nyeruit? Nggak mungkin kan, pasti dia sudah ingat usolli ini. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adalah ta'ala Allahu Akbar, mesti niatnya sukses tuh. Makanya disunnahkan talaffuz bin niat, tapi sunnah tidak wajib. Walau nggak baca usolli, tapi begitu takbiratul ihram kita berniat, sholatnya sah. Tapi kalau nggak talaffuz bin niat, apalagi kita ini orang awam, bahaya kan? Khawatir kita tadi waktu takbiratul ihram masih ingat seruit. Tahu seruit ibu-ibu? Nah itu dia.
campur-campur ya. Baik, itulah ibu sekalian. Jam berapa? Oh, masih lama. Sunnah-sunnah apa? Yang dilakukan setelah azan dan iqamah. Nah, ibu-ibu sekalian, tiap hari kita sholat kan? Laksanakan ini sunnah-sunnah ya. Ini amalan kita sehari-hari, dan inilah modal paling utama orang tuh sholat ini. Sesuatu yang paling akan cepat dihisab nanti hari kiamat, yang pertama kali dihisab nanti hari kiamat itu sholatnya orang. Kalau sholatnya baik, baik semua amalnya. Kalau sholatnya rusak, rusak semua amalnya. Supaya sholat ini baik, ya laksanakan adabnya, ya kan? Berwuduknya benar, cara bersucinya benar. Sudah benar, laksanakan sholat dengan benar juga. Laksanakan adab, dilihat pertama ngapain dulu. Enggak tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Banyak ya yang harus dipersiapkan supaya sholat kita jadi sempurna. Nah, itu ibu baca lagi di rumah ya, dibaca, diamalkan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sanian, as-sunanul lati fi asna'is shalah. Sekarang kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat. Tadi kan sunnah-sunnah sebelum sholat kan? Sholatnya belum dimulai. Sunnah-sunnahnya apa? Nah, sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ketika kita sudah mulai sholat, sudah melaksanakan sholat, apa sih yang jadi sunnah-sunnah di dalam sholat kita ini? Nah, itu yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sanian, pembahasan yang kedua, as-sunanul lati fi asna'is sholati. Bermula sunnah-sunnah fi asna'is sholati, di pertengahannya sholat. Maksudnya di dalam sholat itu dikerjakan. Kasiratun, jumlahnya sangat banyak. Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini. Dahulu sudah sempat kita bahas pembagian sunnah dalam sholat terbagi dua, hayatin wa ab'adin, yakni sunat hayat dan sunnah ab'ad. Apa tuh sunat hayat apa? Sunnah hayat apa? Ada dua sunnah dalam sholat, ada hayat, ada ab'ad. Nah, ingat kan? Iya, ingat. Nah, sekarang kita baca sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah yang pertama di dalam sholat itu, satu, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'i, dan bermula sunnah, yakni mengangkat kedua tangan di dalam sholat, fi arba'ati mawadhi'i, hanya di dalam 4 tempat saja. Inda takbiratul ihrami, pada saat takbiratul ihram tangan diangkat. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku tangan diangkat. Wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal tangan diangkat. Wa indal qiyami minat tasahhudil awwali, dan ketika berdiri dari tasahud awal. Wa yafutu waktuha, dan habislah waktu sunnah mengangkat tangan bintihai takbiri, setelah selesai melaksanakan takbir. Jadi dalam sholat kita itu jangan sembarangan mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diangkat terus tangannya. Jadi sunnah mengangkat tangan dalam sholat hanya pada 4 tempat. Selain 4 ini jangan diangkat tangannya. Satu, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika ruku. Ketiga, ketika i'tidal. Keempat, ketika berdiri dari tasahud awal. Selain itu enggak boleh angkat tangan, enggak disunnahkan mengangkat tangan. Jangan kita mau sujud, i'tidal, kita kan angkat tangan, Sami'allahu liman hamidah, kita angkat tangan kita kan. Begitu kita mau sujud, angkat lagi tangannya, Allahu Akbar. Itu mana orang enggak ngaji, enggak ngaji. Ya, ibu mudah aja lihat orang dalam sholat, orang yang ngaji, enggak ngaji. Kalau sholatnya begitu, oh ini orang yang ngaji. Ada lagi orang berdiri dari rakaat pertama, ya kan? Rakaat pertama dia sujud kan, dia bangun mau masuk ke rakaat kedua, Allahu Akbar, diangkat lagi tangannya, Allahu Akbar. Nah, ini enggak ngaji.
Enggak ngaji. Kalau yang ngaji tahu mengangkat tangan di dalam sholat hanya pada 4 tempat. 1, takbiratul ihram. 2, ruku. 3, i'tidal. 4, bangun dari tasahud awal. Selain itu jangan mengangkat tangan. Paham nggak? Paham. Dasar jam berapa? 14.59. Masih ada waktu. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Pembahasan cara mengangkat tangan. Jadi pengangkat tangan hanya pada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. Nah, sekarang kita lihat inda takbiratul ihram fayabda'ur raf'a inda ibtida'it takbiri wa yunhihi bintihaihi. Takbiratul ihram sunnah mengangkat kedua tangan dimulai kapan? Dimulai dari permulaan ia takbir dan diakhiri setelah selesai takbiratul ihram. Jadi begini, ibtida, permulaan takbiratul ihram, ya awal dia angkat tangan. Pertama kita luruskan tangan. Pertama luruskan tangan. Nah, mau sholat ini. Nah, begini ya, tangannya begini. Tangan begini tangannya pertama, jangan begini. Lagi gini. Nah, ya kan? Jadi lurus gini tangannya. Nah, pertama kali sunnah diangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kapan dimulai? Ketika diawali pertama mengangkat tangan sampai selesai takbir. Jadi angkat tangannya mulai dari gini, Allahu Akbar. Begitu bar selesai juga tangannya, jangan Allahu Akbar masih di sini. Allahu Akbar. Nah, enggak gitu. Jadi yang betul Allah, begitu bar selesai Allahu Akbar. Paham ya? Paham. Selanjutnya yang kedua, inda ruku', ketika ruku'. Nah, ketika ruku' juga diangkat tangan. Fayabda'ur raf'a bibtida'i takbiri fa iza haza kaffahu mankibaihi inhana madan at-takbira ila istiqrarihi fi ruku'. Nah, dimulai ia ketika ruku' itu ketika dia mulai takbir, ya, dimulai angkat tangannya dengan memulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apabila kedua telapak tangannya ini sudah sejajar dengan punggungnya, baru dia condong ke bawah. Ya. Jadi kan dia mau ruku', dia kan lurus. Nah, lurus. Nah, kan lurus gini. Dia mau ruku' kan? Dia mulai angkat tangannya. Allah. Ketika tangannya ini sudah sejajar dengan bahu ini, baru dia mulai ruku'. Bukan Allahu Akbar, bukan. Jadi pertama kali itu dia tunggu dulu dua tangannya lurus di sini. Allah. Setelah di sini Allah, baru ruku'. Jadi Allah diangkat, Allah tunggu dulu ini naik sampai di sini. Allah ketika sudah lurus dengan apa ini? Dengan bahu, setelah sampai di bahu sini baru badannya condong ke bawah. Allahu Akbar. Nah, ya, setelah dia mantap tuh, sudah diam, tangannya sudah megang pada tumit, ketika ruku' baru selesai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, baru dia baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga inda i'tidal, ketika i'tidal tangan diangkat. Fayabda'ur raf'a wat tasmi'a ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi wa yamudduhu ila ayyan tasiba fa idzan tasaba arsala yadayhi.
Jadi ketika i'tidal dia kan posisi ruku ya, posisi ruku. I'tidal dia bangun, dimulai mengangkat tangannya ketika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ketika badannya sudah tegak, baru tangan dia lepaskan pelan-pelan sampai lurus lagi. Paham nggak? Ya, jadi kan sudah ruku gini, ruku. Terus sami Allah, lurus nih. Sudah di liman hamidah, baru tangannya ditaruh. Nah, kemudian satu lagi adalah yang keempat, indal qiyami minat tashahhudil awwali. Fayabda'u raf'al yadaini inda wusulihi ila haddi aqalli ruku'i wa yunhiyat takbira ma'a raf'i yadayhi idzan tasaba. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat ia angkat tangannya itu ketika bangun dari tasahud awal ya. Ketika bangun dari tasahud awal, kapan dimulainya bangun dari tasahud awal? Dia mulai mengangkat tangannya ketika dia sudah bangun seukuran minimalnya ruku. Jadi dia sudah, badannya sudah bangun dulu, lututnya sudah bangun dari duduk. Bukan kan tasawuf awal langsung Allahu Akbar diangkat tangannya, enggak, tapi Allahu Akbar dia berdiri ya. Dia berdiri sampai ukuran berdirinya itu sudah setengah orang ruku, baru diangkat tangannya Allahu Akbar. Ya, tasawuf awal, lalu dia lanjutkan sholatnya. Nah, ini saja pelajaran kita hari ini ibu sekalian. Diingat-ingat ya, dalam rangka kita sunnah mengangkat tangan ketika sholat hanya pada 4 tempat ini saja. Adapun selain ini jangan diangkat tangannya ya, jangan diangkat kedua tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.